Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Maeswara dari kelas IF 1202 dengan NIM 103112400135. Di sini saya akan menjelaskan soal tugas kalkulus subcel O4. Ya, langsung saja dari soal nomor 1. Dalam algoritma pembelajaran mesin, kita sering memerlukan perhitungan fungsi biaya yang melibatkan integral dari fungsi kesalahan. Misalkan kita memiliki fungsi kesalahan HT yang didefinisikan sebagai berikut. HT dengan T per dalam kurung 1 plus T pangkat 2 pangkat 2. Oke, langsung saja ke soal A. Jika HT merupakan anti turunan dari HT, maka tentukan HT. Langsung saja. Di sini nomor 1, misalkan misalkan U 1 plus T pangkat 2, maka DU sama dengan 2T DT. Disederhanakan, T DT sama dengan 1 per 2 DU. Lalu substitusikan integral T per 1 plus T pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 DT menjadi integral 1 per U pangkat 2 dikali 1 per 2 DU. Lalu sederhanakan lagi, integral 1 per U pangkat 2 dikali 1 per 2 DU sama dengan 1 per 2 integral U min 2 DU. Di sini N minus 2. Rumusnya seperti ini. Integral UN DU sama dengan U pangkat N plus 1 per N plus 1. Untuk N tidak boleh minus 1. Karena itu kalau minus 1 itu pasti pangkatnya 0. Jadi tidak boleh. Di sini N sama dengan min 2. Jadi integral U min 2 DU sama dengan U min 1 per min 1 sama dengan min 1 per U. Maka 1 per 2 integral U pangkat min 2 DU sama dengan min 1 per 2 dikali 1 per U sama dengan 1 per 2 U. Jadi HT sama dengan min 1 per 2 dikali kurung 1 plus T pangkat 2 plus C. Ya, itu sekian dari nomor 1 soal A. Lalu lanjut ke soal nomor 1B. Nilai dari fungsi biaya dihitung dari integral tertentu dari fungsi kesalahan T dalam interval tertentu. Hal ini memberikan pengukuran terbaik untuk menentukan kinerja model pembelajaran mesin dalam interval tersebut. Hitung nilai fungsi biaya pada interval 0,2, maaf. Jadi langsung saja integral 0 hingga 2 T per 1 plus T pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 DT. Masukkan fungsi yang belakang tadi. Fungsi yang tadi ini fungsi anti turunan itu sini. Jadi min 1 per 2 dikali 1 plus T pangkat 2. Lalu substitusi atas, yaitu T sama dengan 2. Jadi fungsi H2 masukkan di sini. Min 1 per 2 dikali 1 plus 2 pangkat 2 menjadi ini. Lalu ini. Hasilnya min 1 per 10.
itu yang substitusi atas. Kalau yang substitusi bawah, fungsi H0 min 1 per 2 dikali 1 plus 0 pangkat 2 min 1 2 kali 1 min setengah. Hasilnya min setengah. Lalu substitusi atas dikurangi substitusi bawah. Jadi hasilnya ini. Hasilnya 2/5. Ya, sekian untuk soal nomor 1B. Lanjut soal nomor 1C. Temukan C aksen X jika Cx integral 1 plus X pangkat 2 hingga 5 T per 1 plus T pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 dt. Langsung saja ke jawaban saya. D per dx integral gx hingga hx. Ya, gx itu 1 plus x pangkat 2, untuk hx nya 5. Jadi saya menggunakan rumus fungsi t dt sama dengan f hx dikali h aksen dikurangi f gx dikali g aksen x. Jadi langsung saja, karena hx nya 5, jadi fhx itu 5 dikali h aksen itu 0 sama dengan 0. Untuk gx 1 plus x pangkat 2, untuk g aksen x nya 2x. Maka c aksen sama dengan 0 dikurangi f gx dikali g aksen x sama dengan min f gx dikali g aksen x. Substitusikan gx sama dengan 1 plus x pangkat 2 ke dalam f t. F gx per 1 plus gx pangkat 2 dalam kurung pangkat 2. Maka f gx sama dengan 1 plus x pangkat 2 per 1 dalam kurung 1 plus dalam kurung 1 plus x pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 lagi. Lalu substitusikan lagi g aksen x dan f gx. Jadi c aksen sama dengan min f gx dikali g aksen x sama dengan min 1 plus x pangkat 2 per 1 plus dalam kurung 1 plus x pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 lagi dikali 2x. Maka hasil dari c aksen x sama dengan min 2x dalam kurung 1 plus x pangkat 2 per 1 plus dalam kurung 1 plus x pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 lagi. Jadi sekian soal nomor 1C. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yang pertama diberikan kurva fx sama dengan akar x pada interval x sama dengan 1 hingga x sama dengan 9. Hitung volume benda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu x. Jadi langsung ke jawaban saya. Nomor 2 soal pertama.
Untuk menghitung volume benda putar, kita menggunakan rumus V sama dengan Pi integral A hingga B Fx pangkat 2. Jadi F sama dengan Pi integral 1 hingga 9. Tadi X-nya itu Fx-nya itu akar X. Kalau dipangkatin 2 menjadi X. Jadi yang di bawah sini. Ya. Lanjut. Integral 1 hingga 9 X dx sama dengan X pangkat 2 per 2 plus C. Jadi integral 1 hingga 9 X dx sama dengan X pangkat 2 per 2. Interval bawah dan interval atas. Interval bawah itu 1, interval atasnya itu 9. Langsung disubstitusikan saja. Hitung untuk X sama dengan 9. 9 pangkat 2 per 2 sama dengan 81 bagi 2 sama dengan 40,5. Lanjut, untuk X sama dengan 1. 1 pangkat 2 per 2 sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Jadi integral 1 sampai hingga 9 X dx yaitu interval atas dikurangi interval bawah. Jadi 40,5 dikurangi 0,5 jadi 40. Jadi V sama dengan Pi dikali 40 sama dengan 40 Pi. Ya, sekian nomor 2A. Lanjut ke soal nomor 2 yang B. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dengan batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Hitunglah volume benda putar yang dihasilkan apabila daerah di bawah kurva mengelilingi sumbu x. Langsung ke jawaban. Menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Jadi F sama dengan Pi integral 0 hingga 1 X pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 dx. Lalu jadinya X pangkat 4 ya. Langsung disubstitusikan. Integral 0 hingga 1 X pangkat 4 dx sama dengan X pangkat 5 per 5 plus C. Jadi integral 0 hingga 5 X pangkat 4 dx sama dengan X pangkat 5 per 5 dengan batas 0 sampai 1, 0 hingga 1. Lalu hitung untuk X sama dengan 1 per 5, 1 pangkat 5 per 5 sama dengan 1 per 5. Untuk X sama dengan 0, 0 pangkat 5 per 5 sama dengan 0. Jadi langsung dihitung interval atas dikurangi interval bawah. 1 per 5 dikurangi 0 sama dengan 1 per 5. Jadi V sama dengan Pi dikali 1 per 5 sama dengan Pi per 5. Ya, sekian untuk jawaban soal nomor 2B. Dan sekian untuk soal tugas kalkulus sub CLO 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.